Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Tuti, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri, sebuah materi matematika peminatan kelas 11. Ya. Bagaimana memahami persamaan trigonometri? Kita tidak perlu menghafal rumusnya ya teman-teman, jika kita memahami dua hal ini. Pertama, pemahaman tentang nilai trigonometri antar kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, kita harus memahami tentang sudut relasi di 4 kuadran. Kita akan membahas ini nilai trigonometri di 4 kuadran. Oke, yang pertama ya. Ini kuadran 1 dibentuk oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 sumbu Y positif dan X negatif. Kuadran 3 X negatif dan Y negatif. Kuadran 4 dibentuk oleh sumbu X positif dan Y negatif. Apa arti ini? Artinya adalah bahwa ketika ada nilai sin X ya, kalau kita lihat sin X itu dibentuk oleh Y per R, di mana R selalu bernilai 1, maka yang mempengaruhi adalah sumbu Y. Kalau sumbu Y-nya positif, maka sin-nya positif. Ya, kita lihat di kuadran 1 dan 2 ini dibentuk oleh sumbu Y yang positif. Maka di sini nilainya sin positif, di sini juga sin positif. Kemudian yang cos ya. Kita ambil yang cos. Cos X sama dengan X per R, di mana R-nya bernilai 1, X-nya ini yang mempengaruhi hanya sumbu X-nya saja. Kalau X-nya positif, maka cos-nya juga positif. Kita lihat, di kuadran 1 dan 4, ini X-nya positif. Berarti di sini cos bernilai positif, di kuadran 4 cos juga positif. Di kuadran 2 dan 3 ini X-nya negatif, berarti di sini cos negatif, ini juga cos negatif. Kuadran 3 dan 4 Y-nya negatif, maka di sini sin negatif, di sini juga sin negatif. Oke? Ya. Dari sini sebenarnya sudah terlihat teman-teman, ini ada 4 persamaan. Yang pertama adalah persamaan sin positif. Ini persamaan pertama. Ya, nanti kita akan bahas lagi, tapi kita masuk ke relasi dulu. Sebuah sudut alfa ini memiliki relasi di sumbu X ya. Nih, di sini juga alfa, di sini di kuadran 3 juga alfa, di kuadran 4 juga alfa. Nama sudutnya untuk sudut pertama itu alfa itu sendiri. Sudut kedua ya, di sini 180, ini 0. Sudut kedua itu sudut ini. Sudut dari 0 sampai 180 min alfa. Jadi 180 min alfa. Sudut ketiga, ini sudut ini. Ini sudut ketiga nih. Nih, berarti sudut dari 0 sampai 180 plus alfa. Nah, yang keempat adalah sudut yang ini. Ini adalah sudut dari 0 sampai 360 min alfa. Ya. Dari sini kita akan melihat kembali ke persamaan. Kita lihat ini adalah ada sama-sama sin positif. Inilah persamaan pertama, yaitu persamaan ya, di sini tulis persamaan sinus positif, sin positif, di mana sin X sama dengan sin A, maka solusinya ada di
Lihat kuadran 1 dan kuadran 2. Sementara kita lihat nama sudut di kuadran 1 adalah alfa, di kuadran 2 adalah 180 min alfa. Sehingga ini solusi pertama adalah alfa, solusi kedua X-nya adalah 180 min alfa. Ya. Teman-teman, jika persamaan ini batasannya adalah X ya, yang antara 0 sampai 360, maka solusinya ini sudah selesai. Tetapi di dalam rumus ada plus K kali 360 itu dipakai jika soal itu lebih dari 360. Apakah 540 atau 720 dan yang lain sebagainya. Sebenarnya itu ditambahkan dengan kelipatan dari kelilingnya 360. Di sini juga plus K kali 360. Ya, sudah selesai. Itulah persamaan sinus. Udah? Oke. Sekarang kita ke persamaan kosinus ya. Masih memakai pemahaman yang awal. Kita mengambil untuk cos X sama dengan cos A. Ini persamaan kosinus. Kita lihat kosinus yang positif. Cos yang positif ada di kuadran 1 dan 4. Jadi solusi sudutnya itu kuadran 1 dan 4. Maka X-nya itu solusinya ada di kuadran 1. Kuadran 1 itu alfa. Kemudian kuadran 4. Kuadran 4 itu di 360 min alfa. Ini tinggal menambahkan kelipatannya cos plus K kali 360. Di sini juga plus K kali 360. Ya, ini untuk persamaan cos. Ya, yang tadi yang awal ya, ini adalah persamaan sin. Maaf yang ini nih, persamaan sin. Ini rumusnya. Sudah selesai. Kemudian yang tangan bagaimana? Ya, untuk tangan ya, berarti tangan X sama dengan tangan A. Khusus untuk tangan, perputaran grafik fungsinya hanya sampai 180. Jadi dia hanya punya alfa plus K 180. Grafiknya asimtot ya, di 180 sudah selesai. Ini untuk yang tangan ya. Ini berarti rumus tangan, persamaan tangannya. Nah, untuk yang negatif ya, kita masih melihat di kolom ini. Nah, lihat yang untuk cos negatif. Ini ada di kuadran 2 dan 3. Berarti persamaan cos X sama dengan min cos A, solusinya adalah X pertama ada di kuadran 2 yaitu sudut 180 min alfa plus K 360. Yang kedua berarti di kuadran 3. Di kuadran 3 adalah sudut 180 plus alfa plus K 360 ya, maaf ya. Nah, begini. Bisa terlihat? Oke. Sekarang kalau untuk sin negatif, berarti sin X sama dengan min sin A. Ya, ini solusinya. Kita lihat di sini sin yang negatif. Inilah persamaan sin negatif. Ya, tadi ini persamaan cos positif, ini persamaan cos negatif. Jadi ada 4 persamaan ya. Oke, sekarang sebenarnya 6 sama tangan ya, cuma nggak saya gambar. Untuk yang sin negatif kita dapat di kuadran 3 dan kuadran 4. Ya, berarti X-nya yang pertama kuadran 3, di kuadran 3 itu adalah 180 plus alfa plus
K360. Untuk X yang kedua di kuadran berapa? Untuk sin yang negatif kuadran 4 ya, ini ya. Kuadran 4 itu 360 min alfa plus K360. Ya. Itulah rumus dari persamaan trigonometri yang negatif. Ya. Sekarang kita akan lihat contohnya berikut ini.